Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini atas nama channel @sulkiflidal. Ya, saya ulangi, atas nama channel saudara kita ini Sulkiflidal. Dan pertanyaan saudara kita ini di dalam gedungnya sudah menjelang dia punya gedung umur 2 tahun lebih. Ya, 2 tahun lebih berarti apakah dia lebihnya berapa? Yang jelasnya 2 tahun lebih, apa 2 tahun setengah atau 2, yang jelasnya 2 tahun lebih dia punya gedung. Umur dia punya gedung saudara kita ini, gedung walletnya. Dia menanyakan di bawah kolom komentar, apa perlu dibersihkan bang kalau umur 2 tahun lebih dia punya gedung? Ya, maksudnya dibersihkan itu kotoran walet, berarti sudah banyak waletnya saudaraku ya, mudah-mudahan. Ya, itu yang kita inginkan, itu yang kita mau. Ya, kalau bahasa dibersihkan saudaraku berarti walet sudah ada, kotoran sudah banyak ya. Ya. Jadi mengenai adanya kalau kotoran walet di dalam ruangan RBW saudaraku sudah banyak, sudah menjenjangi umur itu 2 tahun lebih, tidak apa-apa saudara lepaskan. Maksudnya tidak apa-apa kotorannya dibersihkan kalau sudah padat kotoran. Ya, tidak apa-apa. Nah, yang penting jangan adakan pembersihan di bagian sirip ya. Nah, semacam kalau sudah ada polesan, ada saran, jangan. Maksudnya dibersihkan itu berarti diadakan panen paksa. Nah, ini pertanyaan saudara kita ini, nama channel Sulkiflidal. Ya, Anda tahu ini saudara kita ini dari daerah mana? Mudah-mudahan saudara itu bisa paham adanya di dalam gedung rumah saudara itu walet, begitu juga kotoran. Tetapi kalau 2 tahun lebih saudaraku kotorannya belum terlalu banyak, tidak usah dibersihkan dulu karena itu satu aroma baunya itu, aromanya itu mengenyang di dalam ruangan RBW, berarti itu pengganti parfum, lebih hebat dari parfum, lebih hebat aromanya daripada parfum walet. Karena itu itu kotoran aslinya walet tahu itu, karena itu ada baunya itu di dalam. Kalau umpamanya kita masuk di dalam gedung, kita buka pintu walet, terus kalau sudah ada kotoran kentar itu baunya di situ. Nah, walet tahu kalau kotoran walet ada berarti ada temannya di dalam. Biasa itu cepat menarik burung, tetapi nanti kotorannya ya jangan diakal-akali. Dan karena banyak juga saya lihat bangunan saudaraku ya diambilkan kotoran di luar baru dimasukkan. Ya, biasa dicampur air baru diaduk sampai itu kotoran itu basah. Nah, biasa juga ada yang lemparkan di dinding. Banyak macam, ada dia kasih turun juga di kolam. Ya itu. Jadi kalau saya saudaraku kalau baru sedikit kotorannya tidak usah dibersihkan dulu. Nah, terkecuali sudah kotorannya sudah banyak ya, sudah banyak menumpuk, Anda apa-apa saudara bersihkan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nah, terkecuali banyak umpamanya hama di dalam, kalau baru sedikit kotorannya tidak usah dibersihkan dulu. Nah, kalau baru sedikit ada hama, karena itu sebenarnya juga kotoran memancing juga hama sebenarnya. Tetapi itu aromanya itu, aroma kotoran walet itu dia kuat menarik itu burung liar yang di luar masuk. Umpamanya ada burung liar di permenuper keluar masuk di dalam gedung itu, sampai dia mendengar bukan mendengar ya, dia merasa ada aroma bau kotoran itu, kan walet tahu bahwa ini kotoran ini kotoran temannya. Ya itu. Jadi sisa kita antisipasi predatornya saja. Kalau umpamanya ada kotorannya belum terlalu padat, tidak usah dibersihkan dulu. Sisa saudara adakan dulu penyemprotan, pembasmi itu hama. Ya, supaya aman itu walet. Nah, terutama saran. Kalau umpamanya sudah ada sarang ya, umpamanya sudah ada saran. Nah, lain bahasa lain kalau sarannya belum ada. Tetapi kalau sudah datang lebih saudaraku itu, kalau sudah banyak kotoran itu yang jelasnya sudah sarang itu sudah ada. Jadi saudaraku ya, di lapangan itu di dalam ruangan RBW-nya, kalau umpamanya kotorannya sudah padat saudaraku ya, di situ saudara itu umpamanya biasanya itu kan kotoran itu sudah padat, sudah ada pengaruh hawa panas juga itu kotoran kalau sudah padat di dalam.
apalagi kalau tidak lembab. Nah, itu perlu dibersihkan karena itu kotoran juga itu di situ hama biasa jadi semacam kecoa, yang predator yang lain. Ya, itu yang predator yang kecil yang biasa kita tidak sangka biasa jadi di situ. Nah, sampai dia sasarannya ke sarang walet. Nah, itu. Jadi sisa saudaraku itu gimana caranya supaya gedungnya itu di dalam itu ideal semua. Terutama itu kelembapannya saudaraku ya. Kalau kotorannya itu 2 tahun lebih saudaraku belum terlalu padat itu belum masih belum tidak usah dibersihkan dulu. Nah, tetapi kalau saudara mau bersihkan, pamannya mau dibersihkan karena sudah banyak kotoran, tidak apa-apa juga. Tetapi kalau baru umur 2 tahun lebih saudaraku, kalau saya ya menurut penjelasan 75, tidak usah dibersihkan dulu supaya dia kuat menarik burung liar. Burung yang belum tinggal, itu burung yang dari luar biasa kan masuk di dalam itu menjelajahi tempat di dalam. Nah, dia biasa baru manuver di dalam keliling-keliling itu dari ujung ke ujung itu, pemain sudut ke sudut di dalam gedung. Nah, itu pengaruh itu biasa cepat membentangkan burung itu, burung kotoran aslinya walet. Nah, itu. Hanya saudara itu perlu pahami itu predatornya, adakan penyemprotan supaya semua aman, semua terkendali di dalam gedung saudaraku. Itu yang kita inginkan. Ya. Jadi yang penting saudara itu usahakan saudaraku ya atur suhunya. Itu terutama dengan kelembapan, gelapkan ruangannya juga. Nah, kalau umpamanya suara inapnya sudah optimal semua. Nah, itu. Terkecuali saudara menggunakan mesin pengabut ya, mesin pengabut itu kan biasa itu kotorannya itu biasa basah ya, agak becek itu kotoran. Nah, itu biasa juga bangunan biasa juga itu agak cepat kan, itu kan tajam itu kotoran walet saudaraku, seperti air laut itu kayak garam, itu kotoran walet itu tajam. Karena di rumah itu saudaraku ada tangga besi. Nah, itu kotoran walet sampai itu berkarat itu besi karena adanya itu kotoran walet. Nah, itu kan saya dulu menggunakan mesin pengabut di lantai pertama, tetapi sekarang di dalam gedung saya saudaraku saya tidak aktifkan lagi mesin pengabut ya. Jadi itu kotoran walet itu sudah kering itu kan sudah padat, jadi baru saya kumpulkan. Selama ini belum saya kumpulkan lagi kotoran waletnya di dalam karena sudah padat itu kotorannya lagi. Nah, itu yang penting saudara itu rutin ya, umpamanya 1-2 bulan atau 3 bulan saudara adakan penyemprotan. Nah, tetapi kalau belum ada hama tidak usah disemprot dulu. Nah, yang jelasnya keamanannya kita pikir ya, itu semua kita pikirkan. Nah, memang kalau kita lihat di bagian-bagian umpamanya di dunia maya, dunia internet ya, di sosmed semacam kayak YouTube, TikTok, di apalagi ini di FB, biasa itu yang gedung-gedung itu yang memperlihatkan itu di bagian bawah lantai adanya kotoran itu, yaitu biasa. Nah, biasa itu kalau bahasa itu kotorannya biasa merusak, apakah saudara menggunakan papan atau lantai cor ya. Apalagi kalau di atas itu, kalau mesin pengabut saudara itu usahakan supaya saudara bisa atur itu jalannya mesin pengabut, waktu aktifnya, waktu on dan off-nya. Nah, itu. Nah, sisa saudara situ kontrol itu supaya semua aman. Dan ini masih ada pertanyaan saudaraku ini ingin dijelaskan mengenai adanya harga saran. Ada lagi harga saran masuk tetapi belum sempat saya angkat. Ini video yang berapa hari yang lalu ya, berapa bulan yang lalu dikomentari mengenai adanya itu saran. Nah, coba diberikan info mengenai harga sekarang bang, ada lagi masuk. Ya, itu saya lihat ini saran saudaraku tambah menurun lagi harga. Ada lagi pengurangan sedikit, tetapi walau alam saudaraku, karena ada juga tetap harganya tetap masih itu. Kalau naiknya itu harga saudaraku belum, hanya kadang masih standar gitu. Ada juga turun sedikit, saya lihat cara pembelian di lapangan, tapi itu kan beda-beda cara pembelian saudaraku. Belum sempat saya bahas dulu. Yang bahas ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita, apa perlu dibersihkan gedung yang umur 2 tahun lebih? Perlukah dibersihkan? Nah, perlu, kalau sudah padat. Nah, bisa juga saudara kalau umpamanya belum ini, jangan dulu supaya aroma, karena itu kotoran walet saudaraku itu lebih
lebih tajam daripada parfum walet. Ada parfum walet dijual, ada juga yang diracik. Ya, diracik itu dicampur saran, campur kotorannya, di blender sarannya, baru campur diambil ke kotorannya. Ada juga ambil rumput laut. Banyak macam cara meracik itu kotoran walet di dalam ruangan gedung, di dalam gedung, istilahnya di RBW saudara. Nah, itu. Jadi itu kotoran saudara itu parfum walet juga itu, kan aromanya itu tajam, ya. Nah, itu. Jadi sisa saudaraku di situ bisa paham, bisa mengerti, supaya walet ini aman. Intinya itu. Jadi pertanyaan saudaraku saya sudah jelaskan secara real, ya, saya sudah mendetail. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat saudaraku, ya. Dan ikuti saja video-video yang sudah terlewati, yang sudah tayang yang minggu-minggu yang lalu, ya, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Itu lengkap semua di situ pembahasan mengenai adanya perkembangan walet di dalam gedung ruangan walet. Itu tata ruangnya. Saya lengkap semua pembahasannya di video saya saudaraku, ya, yang sudah lewat itu. Ya. Jadi alhamdulillah saudaraku, ini atas nama channel Zulkifli Dal, saya sudah jawab pertanyaannya, ya. Alhamdulillah. Jadi sisa saudara di situ mempraktekkan, ya, apa yang saya katakan, apa yang saya uraikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, buat saudara kita di dunia perwaletan, khususnya bagi petani walet dan strep peternak walet. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Letak kesempurnaan saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu. Mantap.